Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alkisah, pada suatu hari Abu Nawas melancong ke negeri seberang untuk menemui kawan lamanya. Setibanya di sana, kawannya yang dulu terkenal ceria kini menjadi seorang pemurung, bahkan sering ketakutan tanpa sebab. Abu Nawas yang heran dengan perubahan sikapnya mencoba mengetahui apa penyebabnya. Disitulah kawannya tersebut menceritakan keadaan mencekam yang melanda negerinya. Ia memberitahu Abu Nawas bahwa ada penyihir jahat yang kerap kali meneror penduduk. Si penyihir sering melukai orang-orang dengan kekuatannya. Apabila ada yang berani melawan, maka orang tersebut akan disihir menjadi kelinci. Awalnya, Abu Nawas tidak mempercayainya. "Mana mungkin orang bisa jadi kelinci? Kau jangan mengada-ada," ledek Abu Nawas. "Aku serius Abu Nawas, sudah banyak warga yang menjadi korban," balas kawannya. Dan untuk membuktikan ucapannya, ia mengundang seluruh warga ke rumahnya. Ketika para warga sudah berkumpul, mereka membenarkan cerita kawannya tersebut. "Kalau memang seperti itu, kenapa tidak kalian laporkan kepada rajamu?" saran Abu Nawas. "Sudah Abu Nawas, tapi ketika para prajurit hendak menangkapnya, mereka semua malah disihir jadi kelinci. Dan sejak saat itulah raja kami sudah tidak berani bertindak. Akibatnya perilaku penyihir itu semakin menjadi-jadi," ujar kawannya. Mendengar masalah yang sedang dialami mereka, Abu Nawas terdiam beberapa saat. Tiba-tiba terlintas sebuah ide cemerlang di benaknya. "Aku bisa membantu mengatasi masalah kalian, tapi aku juga butuh bantuan kalian," kata Abu Nawas. "Maksudmu kau akan melawan penyihir itu?" tanya kawannya tak percaya. "Bukan hanya melawan, aku juga akan membuatnya jera dan tidak lagi berani mengganggu kalian," balas Abu Nawas. "Waduh, kami tidak berani Tuan Abu, kami tak mau berurusan dengan penyihir itu," kata para warga. "Aku yang akan menghadapinya, bukan kalian," jelas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun memberitahu para warga tentang siasat untuk menghadapi si penyihir. "Kalian siapkan 1 ekor kelinci. Nanti kalau dia pingsan, letakkan kelinci itu di hadapannya. Hanya itu tugas kalian," jelas Abu Nawas. "Oh, jadi cuman itu. Baiklah Tuan Abu, kami bersedia membantu," ujar para warga. Pada keesokan harinya, pergilah Abu Nawas ke pasar, di mana penyihir itu sering memamerkan kekuatannya. "Wahai penyihir, aku dengar kau punya kekuatan hebat, tapi sepertinya kekuatanmu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kekuatanku," kata Abu Nawas. Sontak si penyihir terkejut mendengarnya. "Siapa kamu? Berani sekali menantangku," bentaknya penuh emosi. "Aku juga penyihir sepertimu," balas Abu Nawas. Si penyihir yang tadinya emosi mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Hal itu dikarenakan penampilan Abu Nawas yang tak meyakinkan. "Apa? Penyihir? Hanya karena membawa tongkat, lalu kau mengaku jadi penyihir?" ejeknya sambil tertawa. "Jangan salah, ini tongkat sakti yang tidak boleh dimiliki sembarangan orang," kata Abu Nawas tak mau kalah. "Baik, kalau kau memang ingin mengadu kekuatan denganku, aku terima tantanganmu," balas si penyihir. "Bagus, kita akan membuktikan tongkat siapa yang paling sakti," ucap Abu Nawas. "Tentu saja tongkatku yang lebih sakti. Aku bisa merubah orang jadi kelinci. Lalu apa kehebatan tongkatmu?" tanya si penyihir dengan nada mengejek. "Tongkatku ini bisa membuat orang menjadi pingsan," jawab Abu Nawas. "Ya sudah, kita mulai saja adu kekuatannya. Karena aku yang menantangmu, maka aku yang duluan. Aku akan memukulmu dengan tongkat ini. Lalu kau boleh menyihirku dengan tongkatmu. Bagaimana?" tanya Abu Nawas.
Penyihir itu berpikir sejenak. Ia yakin bahwa dengan sihirnya ia tidak akan merasakan sakit. "Baik, aku terima tantanganmu," balas si penyihir. Sementara para warga yang menyaksikan itu telah menyiapkan jebakan sesuai arahan Abu Nawas. Abu Nawas dengan kecerdikannya segera memukul bagian vital hingga membuat si penyihir jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, setelah ia siuman, ia tidak melihat keberadaan Abu Nawas. "Mana orang itu? Sekarang adalah giliranku," teriaknya sambil menahan rasa sakit. Para warga serempak menjawab, "Dia ada di hadapanmu. Dia telah berubah jadi kelinci." Mendengar itu, si penyihir pun merasa heran. "Bagaimana mungkin? Padahal aku belum menyihirnya." Para warga membalas, "Waktu kau terjatuh dan pingsan, tanpa sengaja Abu Nawas terkena tongkatmu, dan tiba-tiba ia berubah jadi kelinci." Mendengar penjelasan para warga, si penyihir pun merasa bangga dan menang, meskipun ia harus menahan sakit yang tak tertahankan. "Kalian lihat sendiri kan? Siapapun yang berani melawanku akan aku sihir jadi kelinci," katanya penuh kesombongan. Pada hari berikutnya, Abu Nawas dan para warga kembali menemui si penyihir. Tentu saja si penyihir kaget melihatnya. "Bagaimana kau bisa kembali menjadi manusia?" tanya si penyihir kaget. "Bukankah sudah aku katakan, aku juga penyihir sepertimu. Dengan sihir yang aku miliki, aku bisa merubah wujudku kembali jadi manusia," terang Abu Nawas. "Lalu apa tujuanmu menemuiku?" tanya si penyihir. "Aku ingin menantangmu kembali," jawab Abu Nawas. Si penyihir yang masih merasa hebat langsung menerima tantangan tersebut. Dan kejadian terulang kembali. Si penyihir jatuh pingsan karena dipukul di bagian vitalnya. Abu Nawas pun segera lari bersembunyi. Adapun para warga meletakkan kelinci di hadapan si penyihir. Ketika ia sudah tersadar dari pingsannya, ia merasakan sakit yang amat sangat. Kali ini rasa sakit yang dialami lebih sakit dari yang pertama. "Mana Abu Nawas?" tanya si penyihir dengan menahan sakitnya. "Itu dia di hadapanmu," jawab para warga menunjuk seekor kelinci. Di hari selanjutnya, Abu Nawas mendatangi si penyihir untuk menantangnya kembali. "Ini tidak mungkin. Bagaimana kau bisa kembali jadi manusia, padahal sudah terkena sihirku 2 kali? Tanya si penyihir mulai ketakutan. "Apa kau bodoh? Sihirku lebih hebat darimu. Ayo kita adu kekuatan lagi," tantang Abu Nawas. "Sialan, rasa sakitku saja belum hilang, malah ditantang lagi," gerutu si penyihir. "Kenapa kau diam saja? Apa kau takut? Katanya kau penyihir paling hebat. Ayo buktikan ucapanmu," ledek Abu Nawas. Merasa harga dirinya dilecehkan di hadapan orang-orang, dengan terpaksa si penyihir menerima tantangannya. Lagi-lagi nasib apes menimpanya. Ia kembali jatuh pingsan terkena pukulan tongkat Abu Nawas. Meski demikian, setelah ia tersadar, ia merasa yakin bahwa kali ini Abu Nawas tidak mungkin bisa berubah kembali jadi manusia. Dan untuk mengantisipasi hal itu, si penyihir membunuh kelinci yang ia kira sebagai Abu Nawas. Namun, pada keesokan harinya, ketika si penyihir sedang membuat onar di pasar, ia melihat kedatangan Abu Nawas. Sontak si penyihir terkejut bukan main. "Gila, sihir apa yang ia gunakan? Ia masih saja tetap hidup," kata si penyihir. Karena saking takutnya, ia pun kabur terbirit-birit. Dan sejak saat itu, ia memilih untuk meninggalkan negeri tersebut. Para warga yang telah terbebas dari teror si penyihir berterima kasih kepada Abu Nawas. Karena berkat akal cerdiknya, si penyihir kini tidak lagi mengganggu mereka. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada 3 pemuda miskin yang menderita penyakit berbeda-beda. Pemuda pertama menderita penyakit kusta, yaitu suatu penyakit di mana seluruh kulitnya terdapat belang-belang.
Karena penyakitnya ini, masyarakat merasa jijik hingga si pemuda dikucilkan oleh para tetangganya. Pemuda yang kedua menderita penyakit kebotakan. Rambut di kepalanya satu persatu rontok hingga tak tersisa. Bahkan di kepalanya yang botak muncul koreng yang menjijikan. Akibat penyakitnya ini, ia sering diejek oleh kawan-kawan sebayanya, sehingga membuat si pemuda minder untuk bergaul. Sedangkan pemuda yang ketiga menderita penyakit kebutaan pada matanya. Meski demikian, pemuda ketiga ini tidak menyesali nasibnya. Ia tetap tekun beribadah dan senantiasa bersyukur. Hingga pada suatu ketika Allah mengutus salah satu malaikatnya untuk mendatangi ketiga pemuda tersebut. Pertama-tama, sang malaikat mendatangi pemuda yang menderita penyakit kusta. "Wahai anak muda, adakah sesuatu yang paling kau inginkan?" tanya sang malaikat. "Saya ingin punya rupa yang elok dan juga kulit yang indah, dan penyakit yang membuat orang jijik kepadaku hilang dari tubuhku," jawab si pemuda. Maka sang malaikat mengusap kulit pemuda tersebut. Tiba-tiba si pemuda menjadi berubah. Kulitnya yang dulu menjijikan kini menjadi mulus dan wajahnya menjadi elok rupawan. Si pemuda merasa sangat bahagia dengan keadaannya yang sekarang. Ia pun beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada sang malaikat. "Sebelum aku pergi, harta apakah yang paling kau sukai?" tanya sang malaikat. "Saya suka dengan hewan unta," jawab si pemuda. Maka malaikat memberikan unta yang sedang mengandung 10 bulan dan mendoakan pemuda yang berpenyakit kusta tersebut. Kemudian malaikat mendatangi pemuda kedua yang menderita penyakit kebotakan. "Wahai anak muda, adakah sesuatu yang paling kau inginkan?" tanya sang malaikat. "Saya ingin punya rambut yang indah dan penyakit yang membuat orang-orang jijik kepadaku hilang dari kepalaku," jawab si pemuda. Maka sang malaikat mengusap kepala pemuda tersebut. Tiba-tiba si pemuda menjadi berubah. Kepalanya yang dulu botak dan menjijikan kini tumbuh rambut yang bagus dan indah, dan wajahnya pun menjadi elok rupawan. Si pemuda merasa sangat bahagia dengan keadaannya yang sekarang. Ia pun beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada sang malaikat. "Sebelum aku pergi, harta apakah yang paling kau sukai?" tanya sang malaikat. "Aku suka dengan hewan sapi," jawab si pemuda. Maka malaikat memberikan sapi yang sedang mengandung 10 bulan dan mendoakan pemuda yang berpenyakit kebotakan tersebut. Kemudian malaikat mendatangi pemuda ketiga yang menderita kebutaan pada matanya. "Wahai anak muda, adakah sesuatu yang paling kau inginkan?" tanya sang malaikat. "Saya ingin kedua mataku bisa melihat, agar aku bisa melihat indahnya dunia," jawab si pemuda. Maka sang malaikat mengusap kedua mata pemuda tersebut. Tiba-tiba kedua mata pemuda menjadi berubah. Matanya yang dulu buta kini bisa melihat, dan wajahnya pun menjadi elok rupawan. Si pemuda merasa sangat bahagia dengan keadaannya yang saat ini. Ia pun beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada sang malaikat. "Sebelum aku pergi, harta apakah yang paling kau sukai?" tanya sang malaikat. "Aku suka dengan hewan kambing," jawab si pemuda. Maka malaikat memberikan kambing yang sedang mengandung 10 bulan dan mendoakan pemuda yang berpenyakit kebutaan tersebut. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, binatang pemberian malaikat yang mereka terima dikelola dengan baik, sehingga berkembang biak sangat pesat. Kini kondisi ketiga pemuda tersebut menjadi pemuda gagah dan kaya raya di daerahnya. Untuk kedua kalinya, Allah kembali mengutus salah satu malaikatnya menguji ketiga pemuda tersebut. Pertama-tama, sang malaikat mendatangi pemuda yang dulunya menderita penyakit kusta. Sang malaikat menyamar sebagai lelaki yang menderita penyakit kusta. "Wahai Tuan, tolonglah aku. Aku adalah seorang musafir yang kehabisan bekal.
Aku tidak mempunyai tempat untuk mengadu kecuali kepada Allah dan kepada dirimu. Aku meminta kepada Tuhan 1 ekor unta saja untuk bekal melanjutkan perjalananku ini, pinta sang malaikat. Lantas, apa jawaban pemuda pertama ini? Ia justru menolak dan mengusir sang malaikat. "Hei dengar, saya masih punya tanggungan banyak. Pergilah kamu dari sini," bentak si pemuda. Kemudian malaikat kembali berkata, "Sepertinya aku mengenalmu. Bukankah kamu dulu seorang pemuda miskin yang menderita penyakit kusta? Di mana waktu itu orang-orang jijik melihatmu. Lalu Allah menyembuhkan penyakitmu dan memberimu kekayaan," kata sang malaikat mengingatkan. "Hei, dengar ya, harta kekayaanku ini adalah warisan dari orang tuaku," jawab si pemuda bertambah kesal. "Sekiranya kamu berdusta, Allah akan menjadikan kamu seperti dulu," balas sang malaikat. Ia pun lalu pergi meninggalkan pemuda pertama. Kemudian sang malaikat mendatangi pemuda kedua yang dulunya menderita penyakit kebotakan. Dengan menyamar sebagai pemuda yang menderita kebotakan, malaikat itu berkata kepada pemuda kedua, "Wahai Tuan, tolonglah aku. Aku adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Aku tidak mempunyai tempat untuk mengadu, kecuali kepada Allah dan kepada dirimu. Aku meminta kepada Tuhan 1 ekor sapi saja untuk bekal melanjutkan perjalananku ini," pinta sang malaikat. Pemuda kedua juga bersikap sama seperti pemuda yang pertama. Ia menolak dan mengusir sang malaikat. "Hei dengar ya, saya masih punya tanggungan banyak. Pergilah kamu dari sini," bentak pemuda kedua. Sang malaikat pun kembali berkata, "Sepertinya aku mengenalmu. Bukankah kamu dulu seorang pemuda miskin yang menderita penyakit kebotakan, di mana waktu itu orang-orang jijik melihatmu. Lalu Allah menyembuhkan penyakitmu dan memberimu kekayaan," kata sang malaikat mengingatkan. "Hei dengar ya, harta kekayaanku ini adalah warisan dari orang tuaku," jawab pemuda kedua dengan kesal. "Sekiranya kamu berdusta, Allah akan menjadikan kamu seperti dulu," balas sang malaikat. Ia pun lalu pergi meninggalkan pemuda kedua. Terakhir, sang malaikat mendatangi pemuda ketiga yang dulunya menderita penyakit kebutaan pada matanya. Dengan menyamar sebagai lelaki yang buta, malaikat itu berkata kepada pemuda ketiga, "Wahai Tuan, tolonglah aku. Aku adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Aku tidak mempunyai tempat untuk mengadu selain kepada Allah dan kepada dirimu. Aku meminta kepada Tuhan 1 ekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalananku ini," pinta sang malaikat. Dengan lemah lembutnya, pemuda ketiga ini berkata, "Aku dulunya adalah pemuda miskin yang buta. Lalu Allah telah menyembuhkanku. Bahkan Allah memberikanku harta kekayaan yang berlimpah. Silahkan masuk dan ambillah yang kau suka. Demi Allah, aku tidak akan mencegah dan mengungkit kembali pemberianku padamu karena Allah," jawab pemuda ketiga. Mendengar jawaban ini, sang malaikat berkata, "Jagalah hartamu. Sesungguhnya kamu telah diuji oleh Allah. Allah pun telah meridaimu, tapi Allah membenci 2 orang sahabatmu," jawab sang malaikat. Seiring berjalannya waktu, kedua pemuda yang mengusir malaikat kehidupannya kembali seperti sedia kala. Mereka berdua kembali menderita penyakitnya masing-masing, dan semua harta kekayaannya ludes tak tersisa, sehingga mereka berdua kembali dikucilkan oleh masyarakat. Kisah ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Alkisah, ada 2 orang alim bertemu di sebuah masjid di salah satu kota Baghdad. Mereka berdua pun saling menyapa dan berkenalan.
Yang satu bernama Ahmad dan satunya lagi bernama Ali. Setelah perkenalan dan ngobrol ngalor ngidul, lalu Ali berkata kepada Ahmad, "Sebenarnya tujuan kedatanganku ke kota ini ingin membeli rumah. Apakah Pak Ahmad bisa membantu saya?" tanya Ali kepada Ahmad. "Wah, kebetulan sekali Pak Ali. Saya juga sedang mencari pembeli untuk rumah saya," jawab Ahmad. "Maksud Pak Ahmad, rumah Pak Ahmad akan dijual?" tanya Ali kembali. "Benar Pak Ali, silahkan mampir ke rumah saya. Barangkali Pak Ali berkenan," tutur Ahmad. Kemudian keduanya pergi menuju rumah Ahmad. Sesampainya di rumah Ahmad, ternyata Ali tertarik dan berniat membelinya. Singkat cerita, rumah Ahmad kini sudah dijual kepada Ali dengan harga yang telah disepakati bersama. Beberapa hari kemudian, saat Ali sedang menggali tanah halaman rumah barunya, ia menemukan emas di dalam tanah. Melihat hal itu, Ali segera memanggil Ahmad yang dulunya pemilik rumah tersebut. Ahmad pun datang menemui Ali di rumahnya. "Ada apa Pak Ali?" tanya Ahmad. "Sewaktu saya menggali tanah di halaman rumah, saya menemukan emas dan saya bermaksud mengembalikannya kepada Pak Ahmad," kata Ali menjelaskan. "Loh, rumah dan halaman itu kan sekarang sudah punya Pak Ali. Jadi emas yang Pak Ali temukan juga sudah jadi haknya Pak Ali," balas Ahmad. "Tidak bisa begitu Pak Ahmad. Yang saya beli adalah rumah dan halaman Pak Ahmad. Andai saja Pak Ahmad tahu di dalam tanahnya ada emas, pasti Pak Ahmad akan mengambilnya terlebih dahulu. Baru kemudian Pak Ahmad akan menjual rumah dan halamannya kepada saya. Oleh sebab itulah saya ingin mengembalikan emas tersebut kepada Pak Ahmad," ujar Ali. "Tapi kita kan sama-sama tidak tahu Pak Ali. Jadi apapun yang Pak Ali temukan itu sudah menjadi rezekinya Pak Ali," kata Ahmad berdalih. Akan tetapi Ali bersikukuh untuk mengembalikan emas tersebut, sedangkan Ahmad berulang kali menolaknya. Akhirnya permasalahan itu diadukan kepada Baginda Raja. Mereka berdua sepakat datang ke istana untuk meminta solusinya. Saat mereka berdua menghadap Baginda Raja, Ali pun menceritakan permasalahannya. "Kenapa tidak kalian bagi dua saja? Itu kan lebih adil," usul Baginda Raja. "Tidak Baginda, itu adalah haknya Pak Ahmad. Karena saya mendapatkannya di halamannya Pak Ahmad," jawab Ali. Ahmad juga tak mau kalah. "Tidak Baginda, itu adalah haknya Pak Ali. Karena rumah dan halaman saya sudah saya jual kepada Pak Ali," ujar Ahmad. "Baiklah, kalau di antara kalian tidak ada yang mau menerimanya, kalian jual saja emas itu. Lalu uangnya kalian sedekahkan kepada orang-orang miskin," usul Baginda Raja kembali. "Itu ide yang bagus Baginda, tapi sedekahnya atas nama Pak Ahmad saja, karena dialah yang berhak," jawab Ali. Jangan atas nama saya keberatan. Tapi kalau sedekah atas nama Pak Ali, saya setuju," balas Ahmad. Baginda Raja pun dibuatnya bingung. Dengan cara apa lagi supaya emas itu bisa jatuh ke tangan yang tepat? Akhirnya Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah ini. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, kemarilah. Saya butuh bantuan kamu untuk menyelesaikan masalah ini." Lalu Baginda Raja memberitahu permasalahannya kepada Abu Nawas. "Oh, jadi itu persoalannya. Baiklah, saya akan coba memecahkan masalah ini," kata Abu Nawas. "Pak Ahmad, apakah Pak Ahmad mempunyai putra yang sudah remaja?" tanya Abu Nawas kepada Ahmad. "Iya, saya punya Abu Nawas," jawab Ahmad. "Kalau Pak Ali, apakah Pak Ali punya seorang putri yang sudah remaja?" tanya Abu Nawas kepada Ali. "Iya Abu Nawas, saya punya seorang putri,"
jawab Ali. Kalau begitu, putranya Pak Ahmad jodohkan saja dengan putrinya Pak Ali, dan emasnya kalian berikan kepada mereka, ujar Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas itu, mereka berdua pun setuju dan puas dengan jawaban Abu Nawas. Kamu memang cerdas Abu Nawas, puji Baginda Raja kepada Abu Nawas. Ya seperti biasa, Abu Nawas kembali mendapatkan hadiah atas usahanya membantu Baginda Raja menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai burung beo yang sangat pintar. Setiap hari dengan tekun dan telaten, burung itu dilatihnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Akhirnya, dalam tempo beberapa bulan, burung beo milik Abu Nawas sangat fasih mengucapkan kalimat tersebut. Hal ini membuat orang-orang mengagumi burung beo milik Abu Nawas. Bahkan sampai ada saudagar kaya yang berminat untuk membelinya dengan harga tinggi. Namun Abu Nawas menolaknya. Seperti biasa, saat menjelang sore, Abu Nawas membuka majelis taklim di rumahnya. Dia mengajari anak-anak mendalami ilmu agama. Di saat Abu Nawas tengah mengajar, tiba-tiba burung beo miliknya diterkam seekor kucing. Burung beo tersebut sempat berteriak, keak, keak. Dan ia pun harus mati oleh gigitan kucing, kemudian dibawanya kabur. Abu Nawas yang menyaksikan hal itu hanya bisa terdiam, karena peristiwa tersebut sangat cepat dan singkat, sehingga ia tidak sempat untuk menolongnya. Semenjak kejadian itu, Abu Nawas sering kelihatan murung dan sering mengunci dirinya di dalam kamar. Tentu saja hal ini membuat murid-muridnya bersedih pula. Saat itu, suasana majelis tempat biasa Abu Nawas mengajar terlihat sunyi tanpa ada aktivitas. Namun begitu, murid-muridnya tetap rajin berangkat ke majelis. Mereka duduk setia menunggu kehadiran gurunya. Lalu salah satu murid mempunyai inisiatif untuk membelikan burung beo yang baru agar gurunya tidak lagi bersedih hati. "Saya setuju, ayo kita patungan," sahut murid yang lain. Setelah uang terkumpul, tiba-tiba Abu Nawas menghampiri murid-muridnya. "Kalian patungan uang untuk apa?" tanya Abu Nawas. "Kami ingin membelikan burung beo yang baru untuk guru. Kami tak ingin guru terus-terusan bersedih," jawab salah satu muridnya. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum. Kemudian dengan lemah lembut Abu Nawas berkata, "Anak-anakku sekalian, saya sangat berterima kasih karena kalian sangat memperhatikan saya, sangat peduli dengan keadaan saya. Tapi satu hal yang perlu kalian ketahui, kesedihan saya selama ini bukan karena kematian burung beo. Ketahuilah wahai anak-anakku, beberapa hari ini aku mengurung diri di kamar karena saya merenungkan satu hal. Yang aku sedihkan adalah isyarat yang diberikan oleh Allah lewat kematian burung beo. Coba kalian pikirkan, berbulan-bulan aku melatih burung beo untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah sampai ia fasih. Bahkan setiap jam selama hidupnya ia selalu mengucapkan kalimat tersebut. Tetapi menjelang kematiannya saat diterkam kucing, yang keluar dari mulutnya adalah bunyi keak-keak. Saya takut nasib saya akan sama seperti burung beo itu. Selama hidup tak pernah lepas dari kalimat La ilaha illallah. Bahkan saya sampai mendakwahkannya. Tapi ketika meninggal dunia, yang terucap dari mulut ini adalah kalimat selain itu.
Mendengar penjelasan Abu Nawas, murid-muridnya hanya terdiam. Ternyata mereka telah salah paham memaknai kesedihan gurunya. Gurunya bukanlah orang yang cinta duniawi. Justru duniawinya itu ia jadikan nasihat bagi kehidupannya. Hari itu mereka mendapatkan pelajaran berharga dari gurunya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.